Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, selamat bertemu dengan Pak Eka. Insya Allah Pak Eka pada kesempatan ini akan memberikan materi tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Anak-anak yang saya hormati dan saya banggakan, nanti ada beberapa pengertian yang harus kita cermati, yang harus kita mengerti, sehingga kita bisa tahu tentang P3K yang sudah populer di telinga kita, ya, apalagi di sekolahan, di jalan raya, itu P3K selalu menjadi bahan yang sangat vital atau fundamental. Anak-anak, kita mulai dari pengertian P3K. Anak-anak, pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan darurat yang diberikan kepada korban kecelakaan maupun yang sakit mendadak secara tepat dan cepat dan sementara belum mendapat pertolongan lanjutan dari tenaga medis bila diperlukan. Jadi sekali lagi anak-anak, P3K adalah pertolongan darurat. Jadi ada cirinya darurat yang diberikan kepada korban kecelakaan maupun yang sakit mendadak secara tepat, ya, secara tepat dan cepat dan sementara belum mendapat pertolongan lanjutan dari tenaga medis. Jadi itulah kata kuncinya di mana? Pertolongannya adalah bersifat darurat. Ya. Darurat. Kemudian prinsipnya secara tepat dan cepat. Sebelum apa? Sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis. Jadi itulah pengertian dari P3K. Kita lanjutkan. Tujuan dari P3K. Anak-anak, ada 3 tujuan yang ingin dicapai ketika pertolongan pertama pada kecelakaan diberikan. Yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Jadi, ini yang paling utama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau kondisinya memburuk. Kondisi memburuk, maaf ini tulisan Pak Eka R ya, tapi kondisinya memburuk. Jadi bukan meremburuk, tapi memburuk. Kemudian yang ketiga adalah menunjang penyembuhan. Jadi ada 3 anak-anak tujuan dari P3K. Saya ulang sekali lagi, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Ini yang pertama harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mencegah cacat yang lebih berat. Jadi jangan sampai cacat itu bertambah berat, sehingga kita harus memberikan pertolongan dengan prinsip yang di atas tadi. Kemudian yang ketiga adalah menunjang penyembuhan. Itulah anak-anak tujuan dari P3K, dan kita lanjutkan pada prinsip-prinsip P3K. Anak-anak, prinsip-prinsip P3K itu ada beberapa, ada 5. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Ya, jadi prinsipnya itu tenang, tidak panik. Mengapa? Karena di dalam hati kita yang tenang itu akan ada pikiran yang jernih, berpikir secara rasional, tenang, tidak usah gugupan, tidak usah panik. Ya. Kemudian yang kedua, pertolongan cepat dan tepat. Cepat, ya, kita tahu bahwa yang harus kita selamatkan adalah ini, kemudian secara tepat, mana yang harus kita tolong. Jadi contoh ketika di jalan raya, ada seseorang kecelakaan di jalan raya, pertolongan apa yang harus kita berikan secara cepat? Oh, menyelamatkan si korban.
Ya, kita hentikan kendaraan dari sebelah utara atau sebelah selatan, sebelah barat, sebelah timur, kita amankan. Kemudian kita bawa minggir, kita bawa minggir dari jalan raya. Nah, inilah cepat, ya. Kemudian tepat. Oh, bahwa si korban ini kemungkinan adalah patah tangan. Nah, berarti tangan itu harus hati-hati betul ketika kita memberikan pertolongan. Kemudian yang ketiga, jangan cepat memindahkan atau menggeser korban. Nah, ini berhubungan dengan prinsip yang kedua tadi. Jangan cepat memindahkan, tapi begitu kita sudah yakin bahwa si korban ini harus kita pindahkan untuk menjaga keselamatan, tentu itu harus kita lakukan. Tetapi tentu pertolongannya harus tepat, ya, harus tepat. Kemudian yang keempat, jangan membuat korban panik. Ya, kita berusaha untuk menenangkan korban. Jangan sampai korban malah stres, ya, malah kita buat seolah-olah ini keadaan yang darurat, membahayakan, tidak. Tapi ini tidak apa-apa, tenang, ya, jaga ketenangan kita, istighfar kalau dalam bahasa kita, sehingga si korban merasa nyaman walaupun dalam keadaan kecelakaan. Tetapi tetap harus menjaga tidak panik. Ya, dibimbing dengan istighfar, banyak-banyak menyebut nama Allah, itu adalah salah satu jalan untuk membuat si korban tenang atau tidak panik. Kemudian yang prinsip yang kelima adalah segera dibawa ke pertolongan lanjut. Nah, ini saya kira hampir sama tadi dengan yang di depan pengertian P3K. Jadi kita harus berusaha karena kita tentu tidak semahir, tidak sehebat tenaga medis atau para dokter. Nah, kita bawa ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat atau dokter praktek terdekat, sehingga si korban akan cepat ditangani secara profesional oleh para tenaga medis. Itulah anak-anak 5 prinsip P3K. Saya ulang sekali lagi secara anak-anak, laksanakan dengan tenang dan tidak panik. Yang kedua, pertolongannya cepat dan tepat, ya, tetapi tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, jangan cepat memindahkan atau menggeser korban. Nah, ini berhubungan dengan nomor 2 tadi. Kemudian yang keempat, jangan membuat korban panik. Nah, ini juga etika kita, ya, etika penolong kepada korban. Jadi kita buat tenang, ya, walaupun kecelakaan, tetapi hatinya tetap harus tenang, pikirannya harus tetap tenang, harus berpikir rasional dan selanjutnya. Kemudian yang kelima, segera dibawa ke pertolongan lanjut, rumah sakit atau klinik atau dokter praktek terdekat. Anak-anak, kemudian peralatan P3K ini cukup banyak anak-anak, tapi saya sebutkan aja secara cepat, ya. Kita harus punya kasa pembalut, ya. Jadi kemudian kasa steril, ada plester obat, pembalut segitiga, ada kapas, ada gunting, senter, ada pinset. Jadi ini beberapa peralatan P3K yang biasa anak-anak sudah lihat. Anak-anak mungkin sudah pernah praktek ketika jadi dokter kecil di SD atau di SD atau di MI. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Obat-obatan P3K. Ya, obat-obatan P3K ini juga cukup banyak anak-anak, tapi baiklah kita sebutkan yang mudah anak-anak dapatkan, anak lihat mungkin di rumah juga ada, kalau tidak ada di warung-warung terdekat atau warung-warung obat atau mungkin di apotek. Obat luka ringan, ya, obat luka ringan, kemudian itu jenis obatnya adalah obat merah, betadin, ini sudah biasa, ya, di sekolah juga Pak Eka sediakan, ya, ada obat merah, ada betadin. Kemudian obat pencuci luka, ya, ada Revanol, ada alkohol 70%, ada bor water atau larutan borik. Kemudian anak-anak untuk obat luka bakar, ya, obat luka bakar itu jenisnya ada bioplasenton, ya, bioplasenton itu bisa dibeli di apotek. Salep minyak ikan, ya, lidah buaya. Kemudian yang lain adalah
Ya, yang berhubungan dengan obat, anak-anak tadi sudah kita sampaikan jenis-jenis obat-obatan P3K. Ini kecelakaan yang sering terjadi di lingkungan sekolah ketika berolahraga, di jalan raya, atau mungkin anak-anak di rumah, ketika bermain atau ketika bermain sepak bola, bermain voli. Ini banyak kita dapati kecelakaan yang sering terjadi, yang sering kita lihat. Yang pertama adalah shock, ya, ketika misalnya ada tabrakan itu seseorang shock, hanya diam, ya, seolah-olah seperti orang linglung, itu shock berat, ya, ada shock berat, shock sedang, ada shock ringan. Tapi biasanya kalau kecelakaannya itu tabrakan antar mobil itu shocknya ya shock berat. Kemudian 2, pendarahan. Ini kalau anak-anak bermain sepak bola, jatuh, kemudian di lutut, itu ada luka. Ya, biasanya anak-anak pakai betadin, sudah cukup. Ya, besok pagi sudah kembali lagi beraktivitas. Ya. Kemudian pernapasan berhenti. Nah, ini juga ada teknik cara pemberian pernapasan. Ya, nanti bisa kita praktekkan nanti ketika pas jam olahraga. Tentu yang praktis, ya, yang praktis. Kemudian ada luka-luka apa ya? Ya sama dengan ketika anak-anak jatuh, ya, tangannya luka, itu terus dibetadin, atau cuci dulu, ya, dicuci dengan Revanal, kemudian dibetadin dan sebagainya. Patah tulang. Nah, kalau patah tulang tentu ahlinya yang akan menangani, ya. Ini misalnya anak-anak bermain sepak bola, ya, karena tanahnya atau lapangannya licin, jatuhnya tidak sempurna begitu, kemudian terjadi patah tulang. Nah, itu tentu harus ditangani secara profesional oleh tenaga medis, atau mungkin kalau kita lihat dan kita dengar ada sangkal putung yang begitu pinternya dalam menangani, itu juga bisa. Ya, jadi tapi pada prinsipnya bahwa patah tulang itu mungkin kalau guru tidak bisa menangani itu, ya. Guru hanya bisa, oh seperti ini patah tulang, berarti harus kita bawa kepada ahlinya. Kemudian terkena aliran listrik, tersengat aliran listrik. Ini juga harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi kalau kabel ada yang terbuka, itu menjadi sumber dari sengatan listrik, itu harus kita bungkus dan sebagainya. Pingsan juga sering terjadi, ya, pingsan karena kekurangan oksigen dan sebagainya, itu juga menjadi apa ya, kecelakaan juga yang sering kita lihat. Jadi anak-anak pingsan di sekolah, itu penanganannya seperti apa, ya, dilihat pingsannya gara-gara apa, ya. Kalau mungkin bisa ditangani, ya ditangani. Kalau tidak, tentu harus kepada tenaga medis. Kemudian nomor 8 ada RJP, ya. Ya, itulah anak-anak sedikit materi untuk P3K yang tentu sebenarnya ini sudah sangat familiar di telinga kita, ya. Materi-materi P3K itu, ya, yang penting anak-anak saya ulang lagi tentang pengertiannya tadi, kemudian tujuannya dan prinsip-prinsip itu saya kira yang perlu dipegang oleh anak-anak ketika belajar P3K. Kalau obat-obatan saya yakin anak-anak sudah banyak praktek, ya, sudah banyak mengerti obat-obat yang biasa dipakai pada P3K. Anak-anak, demikian materi untuk P3K yang sedikit ini, mudah-mudahan menambah wawasan, kemudian membuka cakrawala baru anak-anak lagi, nggih. Sesudah mungkin lama tidak membuka buku, nah ini ada materi yang sedikit kembangkan dengan literasi lain, dengan buku-buku pendukung yang lain, atau mungkin di YouTube bisa dicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.